Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas latihan soal berpikir komputasi. Ini untuk soal-soal informatika level SMP. Yuk, kita mulai pembahasan soalnya. Soal yang pertama. Ada soal, Sarah, si berang-berang, bermain karet gelang dengan teman-temannya. Setiap berang-berang harus memasukkan 5 karet gelang ke sebuah batang kayu. Untuk setiap karet gelang, dia mempunyai poin nilai. Nah, ini kita bahas. Setiap lemparan karet yang masuk ke batang kayu akan mendapat poin sebagai berikut. Untuk lemparan pertama, jika masuk mendapatkan 5 poin, jika tidak 0. Lemparan kedua, jika masuk 4 poin, jika tidak 0. Ketiga, dapat 3 poin, kalau tidak 0. Keempat, dapat 2 poin, kalau tidak masuk 0. Kelima, dapat 1 poin, kalau tidak masuk berarti dapat 0. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Tantangannya, Sarah melempar dengan hasil sebagai berikut. Berapa poin yang diperolehnya? Dari gambar ini, kita akan coba bahas karet gelang warna apa saja yang masuk. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, karet gelang yang pertama pasti letaknya ada di paling bawah. Oke, coba kalian amati. Karet gelang yang paling bawah sendiri, tandanya dia akan tertimpa oleh karet gelang yang di atasnya. Kalau dari gambar ini kita amati, karet gelang yang pertama itu adalah yang kuning ini. Ini adalah karet gelang yang pertama. Kemudian karet gelang yang kedua itu ada di warna biru. Jadi warna 1 itu adalah kuning. Warna kedua itu adalah biru. Warna ketiga itu adalah yang merah. Warna keempat itu adalah yang hijau. Dan warna terakhir itu adalah yang hitam. Oke. Sekarang kita amati karet gelang mana saja sih yang masuk. Kuning dia tidak masuk, berarti lemparan pertama 0. Biru dia masuk, berarti dapat poin di lemparan kedua. Dia dapat 4 di sini. Oke, kita dapat nilai 4 di sini. Merah tidak masuk, 0. Hijau dia masuk. Lemparan keempat kalau masuk dia dapat 2. Berarti dia dapat 2. Hitam dia tidak masuk, berarti 0. Berarti totalnya adalah 4 ditambah 2, 6. Maka jawabannya adalah B, yang 6. Oke, sekarang kita masuk ke soal pembahasan yang kedua. Santi si ular berdansa. Di sini ada si Santi, si ular ya, dengan gerakannya. Gerakan 1 dia akan lurus seperti ini. Gerakan kedua, Santi lurus dengan ekornya belok ke kiri. Gerakan ketiga, kepalanya dia ikut lurus, jadi mengarah ke kanan. Gerakan keempat, dia ekornya akan mengarah ke atas dan kepalanya tetap di gerakan ketiga. Dan gerakan kelima bagaimana? Di sini ada gambar-gambar gerakan Santi ya. Gerakan 1, 2, 3, 4, dan kelima. Oke, untuk gambar ini kita analogikan seperti ini. Kita anggap kalau dia berdiri atau untuk lurus, kita anggap dia adalah vertikal. Untuk dia ke kanan dan ke kiri, kita anggap dia horizontal. Ya, kita singkat saja. Untuk vertikalnya dia V, untuk horizontal dia adalah H. Oke, untuk gambar pertama, untuk gerakan pertama, gerakan nomor 1. Kepalanya dia adalah vertikal dan ekornya dia adalah vertikal. Gerakan kedua, kepalanya dia vertikal, ekornya dia horizontal. Gerakan ketiga, kepalanya dia horizontal, ekornya dia horizontal. Gerakan keempat, kepalanya dia horizontal, ekornya dia vertikal. Gerakan kelima kita cari tahu.
Oke, dari pola ini kita tulis saja di sini VV, kemudian yang kedua VH, kemudian HH, kemudian HV. Nah, selanjutnya dia bagaimana? Oke, kita tebak pola ini ya. Ini 2 sama, 2 beda, balik lagi, pastinya dia akan ke V lagi. Kemudian selanjutnya V, HH, V, makanya selanjutnya dia akan tetap berpola 2 seperti ini, VV, HH. Maka dia di sini V, HH, V, kemudian dia yang kelima pasti V. Maka polanya Santi akan tetap lurus vertikal, kepala di bawah dan ekornya di atas. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Oke, kita masuk soal selanjutnya. Clara menyukai bunga. Ia ingin membeli sebuah karangan bunga di sebuah toko bunga. Toko itu hanya mempunyai 4 jenis bunga. Ada bunga trompet, ada bunga lili, ada bunga tulip, dan ada bunga mawar. Untuk setiap jenis bunga hanya tersedia 3 macam, yaitu putih, biru, dan kuning. Clara ingin sebuah garangan bunga yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama. Oke, kita bahas dulu untuk syarat-syarat ini. Dari sini kita sudah punya opsi bunga, jawabannya A, B, C, D. Kemudian kita cocokkan dulu dengan syarat-syarat berikut ini. Oke, kita cek ya. Gambar pertama. Setiap warna muncul 2 kali. Oke, kita cek. Oh, di sini ada gambar warna putih yang muncul 3 kali. Nah, jadi dia tidak memenuhi syarat. Oke, kita masuk ke yang B. Setiap warna muncul 2 kali. Oke, kuning muncul 2, putih muncul 2, biru muncul 2. Memenuhi syarat. Nomor 1. Nomor 2, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Oke, jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Mawar dengan mawar beda warna. Oke. Tulip dengan tulip berbeda warnanya. Oke. Ini ada satu lagi yang sama. Oh, setiap warna dan setiap bunga itu ada bedanya ya. Jadi setiap bunga itu muncul 2 kali. Di sini di poin ketiga, paling banyak ada 2 bunga untuk setiap jenis bunga. Ini tidak memenuhi syarat karena mawarnya muncul 3 kali. Dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, C. Setiap warna muncul 2 kali. Oke, biru, putih, dan kuning. Jenis bunga yang sama harus beda warnanya. Oke, tulip beda warnanya. Bunga lili beda. Oh, bunga lili cuma 1 ya? Gak apa-apa, bunga lili cuma 1 karena syaratnya dia paling banyak ada 2 bunga. Boleh. Oh, di sini tidak memenuhi syarat. Jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Sedangkan di sini bunga trompet dia warnanya sama, kuning dan kuning, berarti dia tidak memenuhi syarat. Kita lihat yang D. Setiap warna muncul 2 kali, putih dan putih. Oke, biru dan biru. Oke, kuning dan kuning. Oke, 1 memenuhi syarat. 2. Jenis bunga yang sama harus berbeda warnanya. Mawar dia tidak punya teman, tidak apa-apa, dia masih memenuhi syarat. Tulip dia berbeda warnanya. Bunga lili dia tidak temannya, tidak apa-apa. Bunga trompet dia berbeda warnanya, kuning dan biru. Oke, jadi yang memenuhi syarat adalah yang ini. Di sini tidak menyebutkan setiap bunga itu muncul 2 kali. Jadi kalau cuma 1 kali muncul, mawarnya cuma 1, tidak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita masuk soal nomor 4. Ada 3 robot, yaitu Lea, Mo, dan Bob. 5 pernyataan berikut mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Nah, pernyataan mana yang paling benar? Kita bahas di sini. Oke, kita cek masing-masing pernyataan ini ya. Yang pertama, Bob dan Mo tersenyum. Bob dan Mo tersenyum. Oke, 1 memenuhi syarat. Bob dan Mo dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Oke, kita cek. Oh, Lea cuma punya 1 kaki. Berarti 2 ini tidak memenuhi syarat. 3. Mo mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Mo punya kepala bulat. Oke. Dan Lea mempunyai 2 kaki. Lea cuma punya 1 kaki. Oh, berarti 3 tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Kita cek. Oh, Mo dan Lea cuma punya 4 dan Mo cuma punya 2.
Berarti nomor 4 tidak memenuhi syarat. Nomor 5, Lea atau Bob, salah satu dari mereka mengangkat tangan. Lea atau Bob. Oke, Bob angkat tangan. Oke. Di sini ada kata atau itu berarti salah satu harus memenuhi syarat. Jadi nomor 5 itu benar. Maka jawabannya adalah 1 dan 5, yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala dengan simbol H ya, dan sebuah badan dengan simbol B, 2 lengan simbol A, dan 2 kaki simbol L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasikan lebih dari 1 kali, jadi bisa dipindah-pindah lebih dari 1 kali. Oke, kalau ada perintah H dalam kurung C seperti ini, maka ubah kepala menjadi seperti itu. Kemudian HS, ubah kepala menjadi seperti ini. Jadi kalau ada depannya huruf H, B, A, atau L, itu adalah bagian tubuhnya. Kemudian yang di dalam kurung itu adalah perintahnya, bentuknya seperti apa. Oke, sekarang kita amati soalnya. Kalau ada perintah mutasi seperti ini, dengan perintah seperti ini, jadi kita akan merubah seperti ini. Yang pertama ada perintah mutasi HS. Kita cari dulu simbol HS-nya. HS ada di sini, yaitu ubah kepala menjadi seperti ini. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, BS. Kemudian dia akan mencari bodinya, BS, ubah badan menjadi seperti ini. Oke, ini yang kedua. Kemudian ada AMIN. Dia akan merubah bagian lengan menjadi seperti ini. Ini adalah yang ketiga. Oke. Kemudian LMIN, dia akan merubah legnya atau kaki menjadi seperti ini. 4. Maka yang memenuhi syarat adalah ada kepala seperti ini, badan seperti ini, tangan seperti ini, dan kaki seperti ini. Yang memenuhi syarat adalah yang ini ya. Oke, maka dia berubah seperti ini. Nah, kalau ada tantangan seperti berikut ini, dengan mengikuti perintah mutasi secara berurut seperti ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? Oke, kita cek di tabel ini. Yang pertama, dia HT. Dia akan merubah kepala seperti ini. Oke. Yang kedua, dia akan merubah kaki menjadi seperti ini. Oke, ini 2. Kemudian yang ketiga, dia akan merubah badannya menjadi seperti ini. Ini yang ketiga. Oke. Kemudian yang keempat, A, lengannya dia akan merubah menjadi seperti ini. Yang keempat. Oke, di sini ada hal lagi. Ingat tadi tantangannya setiap badan bisa lebih dari 1 kali berubah. HC, dia akan merubah kepalanya dari awal seperti ini menjadi seperti ini. Oke, ini yang satu akan kita rubah di sini. Ini tidak berlaku lagi. Kemudian di sini ada AMIN. Maka awalnya tadi di sini 4, dia akan merubah di sini 4. Kemudian yang terakhir BC, badannya yang awalnya tadi seperti ini, dia tidak berlaku lagi, dirubah ke BC. Jadi ini yang ketiga. Oke, mana yang memenuhi syarat sekarang? Kepalanya harus seperti ini. Kita cari di sini. Oh, ini ada yang D ya. Oke. Kemudian badannya dia akan menjadi bulat. Oke, ini memenuhi syarat. Yang selanjutnya kakinya akan menjadi lebih panjang. Oke, ini sudah memenuhi syarat ya. Yang terakhir lengannya akan lebih pendek. Oke, berarti yang ini. Jawabannya adalah yang D. Oke, itu saja untuk pembahasan soal berpikir komputasi. Sampai bertemu pada soal-soal latihan berikutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.